Lu sadar nggak kalau sebagian besar momen keren yang terjadi dalam sepak bola itu terjadi cuma dalam hitungan detik. Tapi buat bikin satu momen itu butuh ribuan jam yang jarang banget disorot sama kamera. Contohnya, yang pertama, gol salto Ronaldo ke gawang Juventus. Джорджо Chiellini, они уже 857 матчей, какой я сейчас закончу вообще все! Kedua, tendangan bebas Messi di injury time. To the goal with the ball in your hands and placed it. You wouldn't place it any better than that. It was an amazing free kick and it's gone around the wall and back in. Atau yang ketiga, tendangan bebas melengkung Roberto Carlos yang sampai diteliti sama ilmuwan. Semuanya tuh kelihatannya effortless gitu. Tapi sebenarnya di balik semua itu ada ratusan atau bahkan ribuan latihan yang mereka lakukan setiap hari pas nggak ada yang lihat sama sekali. Messi, dia punya penyakit hormon, langka banget. Itu mengganggu pertumbuhan diri dia, pertumbuhan fisiknya khususnya. Sejak umur 11 tahun, dia harus rutin tuh nyuntikin hormon biar tumbuh secara fisik. Dan dia tetap latihan, tentu aja. Walaupun kita tahu Messi punya bakat yang luar biasa di sepak bola, tapi dia tetap latihan keras, suntik hormon juga, walaupun gak ada jaminan kalau di masa depan dia bakal jadi sukses atau enggak. Tapi dia tetap latihan. Begitu juga dengan Zlatan Ibrahimovic. Dia tumbuh di lingkungan yang keras banget di Malmo. Ya, di awalnya itu adalah anak yang suka nyuri sepeda, sering dihina sama orang saat sekolah. Tapi dia terus latihan, dia terus ngejar mimpi dia sebagai pemain sepak bola. Dan akhirnya sekarang dia jadi salah satu striker terbaik di dunia. Begitu juga dengan Luka Modric. Lahir di tengah perang Balkan, bikin dia tuh sering terpaksa latihan di lapangan yang seadanya. Tapi lihat hasilnya sekarang, dia salah satu legenda sepak bola yang kita kenal. Dia bisa menang Ballon d'Or, penghargaan yang bisa dibilang untuk pemain-pemain terbaik di dunia. Di tengah dominasi Messi Ronaldo yang begitu gila selama 10 tahun terakhir, tiba-tiba nyelip satu nama, Luka Modric, yang bisa memenangkan penghargaan tersebut. Pertanyaan sekarang, balik lagi ke diri kita sendiri. Pernah nggak sih kita melatih diri untuk disiplin, bahkan saat nggak ada yang lihat? Seperti yang kita tahu, sekarang tuh kita hidup di era media sosial, yang secara nggak langsung nuntut kita buat dokumentasiin semuanya. Posting hasil workout, pamer isi rekening, pamer barang mahal, atau bisa dibilang fokus ke hasilnya, fokus ke result. Beda banget sama sepak bola yang lagi kita bahas di episode kali ini. Dalam series Grow Like a Footballer, atau tumbuh seperti para pesepak bola. Sepak bola itu ngajarin kita harus lebih mentingin proses daripada hasil. Kenapa? Karena tanpa proses yang disiplin, tidak akan ada hasil yang luar biasa. David Beckham dalam autobiografinya Both Feet on the Ground, dia pernah cerita kayak gini. Dia pernah latihan tendangan bebas yang diulang-ulang terus puluhan kali sampai-sampai bolanya tuh kempes. Saking dia ngulang-ulang terus latihannya. Segitunya dia. Bahkan sampai kakinya tuh berdarah. Buat apa? Biar akurasi tendangannya tuh makin bagus. Diulang terus. Akhirnya timbullah yang namanya muscle memory gitu. Otot kalian bakal menyimpan memori tersebut. Karena kalian mengulang-ulang terus. Akhirnya kalian akan terbiasa dengan itu. Dan ya di kehidupan nyata, apapun profesi kita, semuanya juga butuh latihan. Semua butuh belajar. Semuanya tuh nggak langsung jago. Gitu. Tentu semuanya pernah menjadi pemula. Sehebat apapun bakat kita gitu. Siapapun kita, apapun bidang kita, entah kita mungkin jadi penulis atau berbicara di depan umum, atau mungkin kita mau bangun bisnis, semuanya tuh butuh latihan. Semuanya butuh yang namanya belajar dan butuh konsisten. Itu yang harus dilakuin. Dan khususnya semua itu tuh kita nggak bisa cuma lakuin ketika banyak sorotan. Gitu. Ketika, oh ini bagus nih buat pasang di story, oh ini bagus nih buat pasang di feed gitu. Biar apa? Biar dilihat sama orang gitu. Tapi kita tuh harus juga bisa konsisten ketika kita sendirian gitu. Nggak ada yang lihat, cuma kita doang sama Tuhan kita mungkin gitu. Karena itu tuh penting banget. Tanpa kita konsisten, semuanya tuh, wah bullshit lah soal pertumbuhan-pertumbuhan ini kalau kita nggak konsisten gitu. Apapun metodenya, kalau kita nggak jalanin, sama aja bohong gitu. Bisa dibilang adalah metode yang terbaik adalah metode yang kita jalanin. Karena mental konsisten tuh lebih baik daripada punya bakat besar. Dan buktinya adalah Cristiano Ronaldo. Seperti yang kita tahu, orang-orang sering mengaitkan Cristiano Ronaldo ini dengan kerja keras gitu. Menurut salah satu pelatih pertamanya, Lionel Pontes,
Yang membedakan Ronaldo dengan pemain lain itu bukan bakatnya, tapi kemauan dia yang berlatih sendiri saat pemain lain istirahat. Bayangin teman-teman, pemain lain nih istirahat loh, Ronaldo tetap di lapangan. Ngapain dia? Dia ngelatih dirinya lagi. Biar apa? Biar dia paling tidak 1% aja lebih baik daripada dirinya yang kemarin gitu. Dan tanpa sadar, semakin sering dia seperti itu, akhirnya dia menjadi lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi. Bahkan daripada teman-temannya yang lain. Karena tadi teman-temannya udah rebahan nih, udah istirahat gitu. Dia tetap latihan lagi, latihan lagi, latihan lagi. Gitu. Bahkan agennya sendiri nih, agennya Ronaldo, Mino Raiola tuh sempat bilang, saat orang lain udah pada tidur, Ronaldo tetap pengen latihan. Intinya ya tadi, lu boleh punya bakat sehebat Messi, tapi kalau lu nggak punya kerja keras seperti Ronaldo, sehebat apapun bakat lu bakal kalah sama orang yang nggak punya bakat tapi punya kerja keras yang gila banget gitu. Jadi kalaupun lu udah punya bakat yang hebat gitu, mungkin kayak Messi gitu, itu gak apa-apa. Jangan mentang-mentang lu punya bakat yang hebat, lu leha-leha gitu. Wah, lu kesalip nih sama orang yang kayak Cristiano Ronaldo, kerja keras. Walaupun lu punya bakat hebat, lu tetap harus kerja keras. Karena itu kombinasi yang gak bisa dikalahin gitu. Tapi kalau memang lu sadar diri nih, lu gak punya bakat apapun, misalkan, lu tetap jangan berkecil hati juga. Karena lu masih bisa menjadi seperti Cristiano Ronaldo gitu. Bahkan yang orang anggap ya bakatnya gak terlalu bagus mungkin Cristiano Ronaldo ini dibanding Messi oleh kebanyakan orang gitu dianggapnya. Tapi lihatlah dia gitu. Selama 10 tahun terakhir di mana orang ini? Dia nempel Messi terus bos gitu. Dari Ballon d'Or, dari penghargaan-penghargaan pribadi, rekor-rekor pribadi, ataupun rekor bersama tim, Ronaldo sama Messi ini head to head terus gitu. 10 tahun terakhir top of mind-nya pasti mereka berdua gitu. Yang padahal orang bilang Ronaldo itu kerja keras dan Messi itu bakat gitu. Ini adalah bukti bahwa kerja keras dan bakat tuh bukan menjadi alasan gitu. Ketika lu gak punya bakat, ya udah gue nyerah gitu. Buktinya Ronaldo bisa gitu. Nyaingin Messi selama 10 tahun terakhir yang dianggap bakatnya luar biasa banget gitu. Jadi jangan berkecil hati, teruslah bekerja keras teman-teman, sampai lu bakal ngalahin orang-orang yang berbakat tapi malas. Karena ketika kita udah disiplin sama apa yang mau kita kejar gitu, misalnya kita bikin target untuk diri kita sendiri A, B, C, D, F, G, kita jalanin, itu tuh bukan cuman momen kita untuk bertumbuh, tapi ini tuh bisa bikin menjadi habit dalam diri kita, karena diulang-ulang terus, bahkan tanpa disadarin kalian tuh udah gak ngerasa asing lagi sama kebiasaan ini, karena kalian udah bangun hidup kalian gitu. Kalian udah bangun kebiasaan ini, ya kurang lebih mungkin sekitar sebulan atau lebih, itu kalian bakal ngerasain tuh. Ini udah bukan kebiasaan baru yang gua masukin ke dalam diri gua gitu. Bahkan kalian merasanya ini adalah bagian dari diri gua gitu. Sekarang coba gua tanya sama kalian, dan ini pertanyaan untuk diri gua pribadi juga ya. Karena di sini, di Kreatif Bertumbuh Podcast, kita sama-sama bertumbuh. Apa sih satu kebiasaan kecil yang bisa kita ulang setiap hari? Mulai dari hal-hal kecil, misalkan kayak baca buku 1 lembar sehari, atau push up ya 5 kali lah sehari gitu. Atau belajar 1 skill baru aja setiap hari. Karena dari hal kecil itu akan lama-kelamaan bikin kita konsisten. Karena ya mungkin kalian pernah dikritik atau dianggap remeh lah sama orang. Tapi kalian bisa belajar dari 3 pemain sepak bola terkenal dunia tadi. Contohnya Modric, yang tetap latihan meskipun negara lagi perang, atau Messi tetap latihan meski punya kelainan hormon gitu. Ronaldo tetap latihan di saat yang lain udah rebahan gitu. Karena latihan itu bukan buat orang lain. Latihan itu buat ngeluarin versi terbaik dari diri kalian. Mungkin segitu dulu ya episode kali ini. Kalau kalian merasa relate sama episode ini, mulai sekarang pilih aja 1 hal kecil dan lakuin secara disiplin selama 7 hari ke depan. Karena latihan itu bukan buat dipuji orang. Tapi dengan latihan yang disiplin, lu bisa menang atas diri lu sendiri. Follow podcast ini dan share ke teman-teman lu yang juga lagi berproses. Karena kadang yang kita butuhin itu bukan motivasi, tapi partner latihan yang juga konsisten, walaupun belum sempurna. Sekian segmen Develop kali ini. Gua Rizal dari Kreatif Bertumbuh Podcast. See you on the next episode.